Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker. Pada video kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Gifted, yang rilis tahun 2017. Film ini menceritakan tentang anak kecil yang tadinya dibuang, tapi ternyata dia lebih jenius daripada profesor matematika. Sehingga akhirnya orang-orang memperebutkan hak asuhnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur filmnya. Intro. Di awal film, Frank Adler menyuruh keponakannya Mary untuk bersiap-siap ke sekolah. Dia mengatakan padanya bahwa dia membuatkan sarapan spesial untuknya. Mary enggan dan membuat alasan seperti siapa yang akan menjaga Fred si kucing mata satunya. Frank mengatakan kepadanya bahwa Fred akan baik-baik saja. Dia meminta sarapan khusus yang diberitahukan kepadanya, dan ternyata Frank hanya memberi sekotak sereal dengan tulisan khusus di atasnya, yang membuatnya kecewa. Frank mengantarkannya naik bus, di mana Mary mulai pergi ke sekolah untuk pertama kalinya. Robert yang merupakan tetangga Frank mengikutinya kembali ke rumahnya. Dia mengungkapkan keprihatinannya tentang Mary yang bersekolah. Dia pikir sesuatu mungkin terjadi padanya, dan Frank pun terlihat gugup. Mary sudah sampai di sekolah dan sepertinya dia lebih suka berada di mana saja selain di sekolah. Gurunya Bonnie berkeliling kelas memberi soal matematika sederhana kepada anak-anak. Mary memandangnya dengan mengejek, karena menurutnya pertanyaan Bonnie sangat mudah. Sang guru mulai mengajukan pertanyaan yang relatif kompleks kepada Mary. Mary menjawabnya dengan mudah. Saat pertanyaan semakin sulit, terutama saat mencapai perkalian, Mary hanya terdiam, yang menurut Bonnie sebagai isyarat untuk berhenti. Setelah beberapa saat hening, Mary menjawab pertanyaan perkalian dengan benar. Bonnie mengambil kalkulator untuk memeriksa dan ternyata jawabannya benar. Dia merasa bingung dan tahu Mary bukan anak biasa. Tidak lama kemudian, kepala sekolah Miss Davis diperkenalkan kepada siswa kelas 1. Kelas memperlakukannya dengan hormat, sedangkan Mary berperilaku agak santai, bahkan berteriak pada Davis dan Bonnie untuk memanggil Frank dan menyuruhnya keluar dari sini. Siang harinya, Frank datang untuk menjemput Mary. Bonnie berbicara dengannya. Dia mencoba untuk membuatnya menyadari bahwa Mary bukan anak biasa. Frank mengacuhkannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu hanya metode Jacob-Trans-Terberg yang digunakan Mary untuk menghitung pertanyaan matematika yang diajukan Bonnie di kelas. Bonnie mengatakan Mary baru berusia 7 tahun, dan Frank menjawab bahwa dia mempelajari metode yang sama ketika dia berusia 8 tahun, yang berarti itu bukan masalah besar. Bonnie kemudian mencari metode Jacob-Trans-Terberg dan melihatnya, dan ia merasa cukup terkesan. Frank sedang bekerja di atas kapal. Mary bertanya padanya apakah mereka bisa naik perahu itu untuk test drive. Mereka menghabiskan waktu bersama di pantai. Mereka berbicara tentang berbagai hal, dan Frank memberitahu Mary bahwa ibunya ingin dia punya banyak teman. Mary membawa Fred ke sekolah dan menunjukkannya kepada teman-teman sekelasnya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia hanya memiliki satu mata. Anak-anak bertanya padanya bagaimana dia kehilangan matanya. Mary menjawab dia tidak tahu tentang itu karena dia menemukannya di tempat sampah lalu menyelamatkannya. Sejak itu Bonnie semakin dekat dengan Mary. Dia menyerahkan pekerjaan rumah tambahan, tapi Mary sudah menyelesaikannya sebelum pulang. Mary tersenyum pada Bonnie, dan Bonnie membalas senyumannya dengan senyuman penuh kasih sayang miliknya. Hubungan mereka pun semakin terikat dengan baik. Bonnie mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Adler. Pertama-tama mencari detail Frank Adler, tetapi pencariannya tidak membuahkan hasil apapun. Dia akhirnya membaca tentang saudara perempuan Frank, Diana Adler. Diana adalah anak ajaib, pandai matematika, dan profesor MIT. Tokoh bernama Seymour Sackland menyebutnya luar biasa karena memiliki pikiran yang indah, pikiran yang dapat membantu dunia. Saat Bonnie membaca lebih lanjut, dia mengetahui bahwa Diana mengakhiri hidupnya pada usia 27. Dia meninggalkan seorang putri bernama Mary dengan saudara laki-lakinya, Frank. Bonnie kemudian menemui Frank di bar lokal. Frank terbuka padanya. Dia mengatakan padanya bahwa dia terlambat untuk kencan ketika Diana muncul tiba-tiba di tempatnya sambil membawa Mary yang masih bayi. Dia memberitahu Frank bahwa dia perlu berbicara dengannya. Frank menolaknya dengan mengatakan dia akan mendengarkannya ketika dia kembali dari kencannya. Malam itu, ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan Mary di sofa dan Diana di lantai kamar mandi. Meskipun itu bukan sepenuhnya salahnya, dia masih berpikir dia seharusnya tahu. Bonnie bertanya tentang anggota keluarga lainnya. Frank menjawab bahwa ayah kandung Mary meninggalkan Diana sebulan setelah menikah. Sedangkan Diana sangat tertib dan keras. Dia adalah seorang wanita tanpa kompromi. Mary berada di bus sekolah. Dia melihat teman sekelasnya naik bus sambil memegang proyek yang dibuatnya dengan baik. Awalnya dia merasa khawatir karena dia berpikir bahwa proyeknya lebih jelek daripada punya temannya. Anak laki-laki kecil itu mencoba untuk jalan ke belakang. Sampai tiba-tiba seorang anak berusia 12 tahun menggertaknya, membuat bocah malang itu tersandung dan proyeknya rusak. Si anak nakal dan anak-anak lainnya mulai tertawa sambil mengejeknya. Mary yang kesal datang untuk menyelamatkannya dan memberitahu anak-anak untuk menghentikannya. Dia memukul anak-anak nakal itu tepat di wajahnya dengan sebuah buku. Frank kemudian berjalan ke sekolah Mary bersamaan dengan anak nakal yang pulang, yang berdarah dari hidungnya. Dia segera memeriksa Mary, memastikan bahwa dia baik-baik saja.
Davis menjelaskan kepada Frank bahwa memukuli orang itu tidak diperbolehkan. Frank mengatakan kepadanya bahwa dia akan memastikan Mary mengerti itu, meskipun dia bangga padanya karena berani melawan anak nakal. Davis mengatakan dia ingin Mary belajar di Oaks Academy, di mana dia dapat dididik pada tingkat yang sesuai dengan kemampuannya. Frank menjelaskan tentang masalah keuangannya, dan Davis berkata akan menjamin beasiswa penuh untuk Mary. Tapi Frank menolak tawaran itu. Ia mengatakan bahwa Mary harus diperlakukan seperti anak normal dan dikirim ke sekolah biasa. Bonnie bertanya kepadanya apakah dia yakin dengan keputusannya. Frank pun menjawab dengan tidak tahu. Mary meminta maaf kepada teman-teman sekelasnya atas perilakunya. Dia dan seluruh kelas memuji Justin, anak laki-laki kecil yang merupakan teman sekelasnya. Dia berkata bahwa kebun binatangnya adalah proyek seni terbaik. Frank dan Mary sampai rumah untuk menemui neneknya, Evelyn, yang sedang menunggu di depan pintu mereka. Evelyn membawakannya laptop mewah dengan buku tentang aljabar tingkat lanjut oleh Charles Zimmer. Mary mengatakan padanya bahwa ia tidak tertarik dan telah membaca buku itu. Sekarang, ia sedang membaca buku tentang persamaan diferensial. Frank memintanya berterima kasih kepada Evelyn. Evelyn tidak puas dengan kondisi hidup Frank dan memanggilnya. Frank dan Evelyn bertemu untuk makan siang. Dia bilang dia prihatin dengan Mary dan dia ingin Mary hidup di lingkungan yang lebih baik. Dia memperingatkan Frank bahwa pihak berwenang akan terlibat. Namun Frank mengatakan kepadanya bahwa Diana tidak ingin dia memiliki hak asuh Mary. Malahan Evelyn menyebut ibu Mary, Diana, dan Frank lemah. Dia secara halus mengatakan kepadanya bahwa masalah ini akan dibawa ke pengadilan. Frank dan Mary berkumpul bersama. Dia mengajukan pertanyaan kepadanya tentang Tuhan dan iman. Dia bilang dia punya pendapatnya sendiri yang bisa salah. Jadi dia tidak punya hak untuk merusak pendapatnya. Mary menyebut Roberta. Dia mengatakan bahwa Roberta memiliki iman dan dia sangat mencintainya. Dia mengatakan padanya bahwa dia tahu bahwa semua orang akan berakhir bersama dan itulah yang penting pada akhirnya. Roberta membuktikan bahwa dia sangat peduli pada mereka dengan hadir di pengadilan untuk membantu Frank mendapatkan hak asuh Mary terhadap ibunya. Menjadi jelas bahwa Evelyn berencana untuk bawa Mary bersamanya ke Massachusetts. Frank ingin dia tinggal bersamanya. Frank meminta Roberta untuk menjaga Mary di malam hari. Roberta setuju karena meskipun dia hanya seorang tetangga dan bukan kerabat sedarah atau seseorang yang pendapatnya akan dihargai, tetapi dia sangat mencintai Mary. Mary pun menghabiskan malam bersama Roberta sambil bernyanyi bersama dan bersenang-senang. Bonnie dan Frank bertemu di bar. Dia menjelaskan kepadanya bahwa bukan dia yang membocorkan informasi ke Davis. Perlahan mereka semakin dekat sambil minum. Bonnie mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menikmati malam bersamanya. Tetapi akhirnya mereka menghabiskan malam bersama. Pagi harinya, Mary sedang mencari DVD tempat Frank. Dia melihat Bonnie yang baru keluar dari kamar Frank dan membuat Bonnie sangat malu. Frank mengetahui hal ini dan menjadi frustasi karena dia tidak bisa memiliki hidupnya sendiri bahkan untuk sebentar saja. Mary marah dan pergi. Frank kemudian meminta maaf kepada Mary dan mereka pun berdamai. Roberta mengecam Frank karena perilakunya yang tidak bertanggung jawab saat dia memeriksa surat-surat di luar dan mengetahui bahwa Mary akan menghabiskan 2 hari di Boston bersama neneknya. Saat Mary mengunjungi Boston bersama neneknya, dia melihat foto keluarga, termasuk foto ibu dan neneknya ketika dia masih muda. Kita kembali ke Florida. Bonnie dan Frank menjadi lebih dekat. Evelyn membawa Mary ke universitas dan bercerita tentang 7 masalah milenium. Mary diperlihatkan gambar Gregory Perelman yang mengerjakan konjektur Poincare. Evelyn mengenang bagaimana Diana juga bisa dihormati dan memajang fotonya di dinding jika dia telah menyelesaikan persamaan Navier-Stokes. Mary mengungkapkan keinginannya untuk ditampilkan di dinding suatu hari nanti juga. Mary kemudian diberikan persamaan yang sulit untuk dipecahkan oleh Profesor Sachlan. Setelah menyadari bahwa dia tidak dapat menyelesaikannya untuk beberapa waktu, dia memberitahu Evelyn mungkin Mary tidak mampu. Evelyn berjalan sambil memarahinya. Ia menyesal datang ke Sachlan sejak awal. Tiba-tiba Mary mengatakan kepadanya bahwa persamaan itu salah sehingga tidak dapat dipecahkan. Mereka kembali ke Sachlan dan persamaannya dikoreksi oleh Mary. Dia menyelesaikannya sampai akhir hingga membuat Sachlan merasa kewalahan. Ketika mereka pergi ke rumah, Mary memberitahu Frank bahwa meskipun Evelyn baik, dia tidak ingin tinggal bersamanya. Dan Frank berjanji padanya bahwa dia tidak akan meninggalkan Mary. Mary kemudian bertemu dengan seorang pekerja sosial yang bernama Pat, yang menanyakan berbagai pertanyaan tentang hidupnya. Mary menyebutkan menonton pertarungan pamungkas dengan Frank. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia berjanji untuk menjaganya dan dia pria yang baik. Pat bertanya mengapa dia berpikir seperti itu. Dan dia menjawab bahwa Frank menyayanginya sejak awal sebelum tahu kecerdasannya. Ayah kandung Mary dibawa ke pengadilan. Dia ingin Evelyn memiliki hak asuh Mary. Ayah Mary dipermalukan oleh pengacara Frank yang membuatnya sadar bahwa dia bahkan tidak tahu nama tengah putrinya. Dan dia belum pernah melihatnya dalam kehidupan nyata. Frank pun menangkan ronde ini di pengadilan. Frank mengantar Evelyn ke mobilnya.
Dia mencoba mencari hati Frank dengan berkata bahwa dia tidak suka berselisih dengan anaknya. Tapi Frank bilang mereka selalu berselisih. Mary mengunci diri dan menangis histeris karena ayahnya yang pecundang tidak datang menemuinya saat dia berada di kota. Kemudian Frank pergi ke rumah sakit bersama Mary dan Roberta. Mereka bersama-sama menunggu kelahiran bayi laki-laki. Frank memberitahu Mary bahwa dia dilahirkan seperti ini dan semua orang senang dengan kelahirannya. Dia mengatakan padanya bahwa dia menyampaikan berita kelahiran Mary kepada semua orang. Mary merayakannya dengan bahagia bersama keluarga di rumah sakit. Kemudian, ketika Evelyn bersaksi di pengadilan, pengacara Frank memperhatikan referensinya terhadap baseball. Dia dan Evelyn terlibat dalam diskusi panas tentang Diane tidak pernah diizinkan untuk melakukan apapun kecuali untuk belajar matematika. Dia tidak pernah berolahraga atau menjalani kehidupan normal. Pengacara Frank menyebut Paul cinta pertama Diane pada usia 17 tahun. Paul dan Diane melarikan diri ke sebuah resort di Vermont untuk bermain ski. Dia memusuhi Evelyn karena mengajukan gugatan terhadapnya, menekankan tuduhan penculikan dan membuat Diane putus asa yang menyebabkan dia mencoba bunuh diri pada tahun 99. Evelyn menegaskan bahwa itu bukan masalah besar dan bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menjadi ibu yang baik bagi Diane. Frank bersaksi dan mengatakan dia adalah pekerja lepas. Dia memperbaiki kapal. Pengacara Evelyn mengemukakan kekhawatiran tentang perawatan kesehatan, pendidikan, dan kehidupan Mary. Frank bersikeras bahwa dia ingin Mary hidup normal seperti anak lainnya. Pengacara juga membahas bagaimana Mary menyerang anak nakal di sekolah dan bagaimana dia pernah menyerang seorang pria. Frank mengatakan itu adalah pembelaan diri terhadap seorang pria mabuk di bar dan mengaku menghabiskan malam di penjara karena insiden itu. Malamnya, pengacara Frank menyarankan untuk menyerahkan Mary ke keluarga angkat sementara. Ketika dia berusia 12 tahun, dia dapat membuat keputusan di pengadilan mengenai situasi kehidupannya. Keluarga angkatnya tinggal di Tampa. Frank dapat mengunjunginya dengan mudah karena jaraknya hanya 30 menit. Evelyn akan mendapatkan hak berkunjung juga. Merasa tidak punya pilihan, dia mengirim Mary untuk tinggal di Tampa. Mary tidak tenang, dia menangis dan memohon Frank untuk tidak meninggalkannya sendirian. Dia mengingatkan Frank bahwa Frank berjanji tidak akan meninggalkannya. Tapi Roberta dan Frank sangat bersedih atas ketidakhadiran Mary. Kemudian Frank memberitahu Bonnie bahwa dia berpikir untuk menyerahkan Mary ke layanan anak berkali-kali, tetapi dia tidak pernah bisa melepaskannya. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kekacauan itu. Dia mencoba untuk mengunjungi Mary, tetapi diberitahu oleh ayah angkat bahwa dia tidak ingin melihatnya. Frank patah hati dan Roberta berusaha menghiburnya. Bonnie memperhatikan poster hewan peliharaan yang bisa diadopsi dan ada foto Fred di sana. Dia mengirimkannya ke Frank, yang dengan panik langsung pergi ke animal service dan berhasil menyelamatkan Fred bersama 2 kucing lainnya. Ternyata Evelyn yang telah membuang Fred ke tempat adopsi. Beberapa hari kemudian, Frank dan Roberta buru-buru mengunjungi Mary dan berhasil mendapatkannya kembali setelah Frank menunjukkan kepada Evelyn dokumen yang membuktikan bahwa Diane sebenarnya telah menyelesaikan bukti untuk persamaan Navier-Stokes. Dia memberitahu Evelyn bahwa Diane ingin ini dipublikasikan setelah kematian ibunya. Artinya, Evelyn memang menekankan keinginan Diane. Frank dan Mary akhirnya sangat senang bisa bersama dan mereka pergi bersama Roberta. Evelyn melihat catatan dengan tetesan air mata Diane yang membuatnya mulai menangis. Dia menelpon MIT dan menghubungi Shackland. Mary kuliah di universitas. Setelah itu Frank menjemputnya. Mereka pun berbicara dalam mobil. Dia memberinya sebuah buku karya René Descartes tentang keberadaan. Mereka pun bercanda tentang hal itu. Dan yang spesial, Frank menurunkannya di taman bermain dan dia bergabung dengan anak-anak yang lain dengan riang gembira. Frank tersenyum hangat, apalagi di sana ada Bonnie. Dan film pun selesai. Jadi bagaimana menurut kalian film ini? Pesan kasih sayang dari orang tua di film itu tuh sangat kuat banget sampai bikin saya keinget sama ibu saya yang tiap maghrib teriak-teriak sambil bawa sapu terus nyariin kalau nyariin saya kalau belum pulang di situ. Itu kasih sayang ibu yang paling besar sebenarnya. Jadi sapu, sandal dan gesper adalah sebuah bentuk kasih sayang yang luar biasa kalau kita ingat dan nggak mau kita ulangin di situ. Tapi yang biasanya kayak gitu buat anak rantau itu yang bikin keinget dan kita cuma senyum-senyum aja ketawa. Sip lah, di luar dari mengenang itu ibu yang jauh ya buat kalian yang jauh di rantau di situ. Buat kalian yang masih pengen ada Emon di sini dan pengen kita VO berdua lagi, jangan lupa 100.000 like dulu untuk video ini dan video lainnya dan kita bakal VO bareng lagi. Di situ aja. Di situ deh kurang-kurang lebihnya. Oh ya, buat kalian yang pengen ngelihat Emon ada di channel Moviebox. Di situ jadi Emon ngebahas hal yang pengen diomongin Emon selama ini. Ya, Emon punya 2 sisi memang di situ. Buat kalian yang penasaran langsung aja cek channelnya atau enggak search Moviebox. Oke, jadi terima kasih semuanya sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian selalu diberi kesehatan biar bisa terus support kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, jadi begitu aja. Saya undur diri dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah.